Baik, Dokter Cahya Dewi, Cahya Dewi Satria, MK spesialis anak konsultan, adalah dokter spesialis anak yang bekerja di KSM Kesehatan Anak RSUP Dr. Sarjito, FKKMK UGM. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum, magister kesehatan, dan spesialis anaknya dari Universitas Gadjah Mada, serta konsultan alergi imunologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif sebagai pengurus UKK Alergi Imunologi IDAI, pengurus IDAI Cabang Yogyakarta, anggota Perkumpulan Alergi Imunologi Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga anggota dari berbagai asosiasi dari para dokter alergi maupun dokter hematologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Dokter Cahya untuk menyampaikan materinya selama sekitar 20 menit. Silakan Dokter Cahya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih Dr. Endah, moderator, senior teman sejawat saya. Kemudian terima kasih juga kepada PPIDAI yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi bersama senior dan teman sejawat anggota IDAI seluruh Indonesia. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai topik kali ini. Saya kecilkan dulu. Ya. Dengan judul Recognizing Autoimmune Rheumatic Diseases in Children. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa autoimmune disease secara umum pada anak itu sangat luas. Tapi kami akan membagi pada siang hari ini topik pembahasannya lebih ke arah pengenalan penyakit autoimun rematik pada anak, dan ada 3 penyakit yang akan kami sampaikan secara lebih detail. Senior dokter sekalian, kita ketahui bahwa penyakit autoimun rematik atau rheumatic autoimmune disease itu merupakan penyakit dengan kumpulan gejala. Hal ini disebabkan karena kerusakan jaringan yang dimediasi oleh proses autoimun. Kalau kita ingat untuk proses autoimun yang alamiah atau kita sebut innate immunity, pada proses atau yang menyebabkan autoimun disease disebabkan adanya peningkatan produksi interferon dan adanya neutrophil extracellular traps yang juga meningkat. Sedangkan pada sistem imun yang adaptif, kita mengetahui adanya pembentukan autoantibody sehingga berdampak langsung terhadap nuklear komponen, dan adanya kegagalan sitotoksik sel T dalam hal fungsi supresinya, dan yang lain adalah adanya disbalan respon antara sel T sehingga fungsi supresi terhadap sel T regulasi semakin berkurang, dan adanya peningkatan jumlah dari proinflamatori dari sel T helper 17. Kalau kita lihat gambar ini bahwa ternyata pembentukan atau proses autoimun itu memang etiologinya bersifat multifaktorial. Ya, interaksi antara predisposisi genetik dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Pada organ mana proses ini awalnya dimulai sangat bervariasi. Dan di mana ada proses autoimun ini bisa bersifat benign, yaitu terbentuknya autoantibody. Kita bisa melihat dari pemeriksaan biomarker entah ANA, entah rheumatoid factor atau marker imunologi yang lain. Dan adanya autoreaktif dari sel T dan sel B seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Nah, pada saat terjadi evolusi antara kondisi autoimun yang benign menjadi yang patogenik, adanya beberapa perubahan, entah autoantibody changes, entah autoreactive cell changes, effector cell changes maupun second hit, maka peran atau pengaruh dari genetik, faktor genetik, kemudian lingkungan itu juga akan develop. Itulah yang akan menimbulkan terjadinya autoimmune disease, di mana sudah terjadi kerusakan jaringan sehingga bermacam-macam organ yang terkena juga bermacam-macam, gejala klinisnya, manifestasinya bermacam-macam, penyakitnya juga bermacam-macam.
Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa membagi autoimmune rheumatic disease menjadi 3 klasifikasi berdasarkan pro-inflammatory response, yaitu ada autoimun, autoinflammatory, dan overlapping autoimun atau autoinflammatory. Perbedaannya memang adanya apakah kalau di autoimun itu antibodi dan infiltrasi jaringan oleh sel imun yang teraktivasi, sedangkan kalau autoinflammatory infiltrasi jaringan oleh imun sel yang teraktivasi. Sedangkan kalau overlap maka biasanya juga ada kedua hal tersebut, atau antibodi dan infiltrasi jaringan oleh sel imun yang teraktivasi. Perbedaannya kalau autoimun biasanya akut fase proteinnya normal, sedangkan autoinflammatory biasanya meningkat, sedangkan overlap autoimun atau autoinflammatory disease biasanya ada peningkatan pro-inflammatory sitokin. Jadi nanti dari beberapa klasifikasi ini kami akan share detail, diskusikan mengenai 3 kasus yang terbanyak yang kami temui, yaitu systemic lupus erythematosus, kemudian juvenile rheumatoid arthritis, dan bagian dari vaskulitis yaitu HSP. Nah, dokter, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat salah satu ilustrasi kasus. Mungkin kasus ini pernah dijumpai di tempat bekerja dokter sekalian, yaitu perempuan 17 tahun, rujukan dari rumah sakit daerah. Kemudian kalau dilihat 4 minggu sebelum masuk rumah sakit ada demam, pusing, nyeri telinga, berobat ke puskesmas, diberikan antibiotik, kemudian mulai muncul ruam di muka. Sebenarnya ini sudah mulai ada gejala yang sangat khas. Kemudian 3 minggu sebelum masuk rumah sakit, keluhan menetap. Jadi demamnya masih menetap, berat badan mulai turun, anak semakin lemas. Jadi kita sudah membayangkan sudah ada gejala sistemik atau konstitusional, kembali lagi berobat ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit swasta di daerah tersebut. Dilakukan pemeriksaan darah dengan hasil pada saat itu kami tidak terlalu terinfo untuk datanya, dan didiagnosis dengan demam tifoid. Diagnosis ini yang beberapa pasien kami dapati dari pasien rujukan dengan prolonged fever, gejala sistemik yang seperti ini selalu didiagnosis dengan demam tifoid dan diterapi dengan beberapa terapi seperti Bapak Ibu lihat di screen. 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, keluhan ternyata demamnya masih menetap. Jadi dominannya adalah prolonged fever. Kemudian mulai ada gejala-gejala lain seperti nyeri sendi, di sini ada rambut rontok, dan saat itu juga dirujuk ke rumah sakit daerah dengan diagnosis yang sama, typhoid fever. Kemudian karena tidak ada perbaikan, dirujuk ke rumah sakit kami. Dari pemeriksaan fisik ini, saya rasa sudah ada lebih kejelasan mengenai DD pasien ini. Secara keadaan umum pada Malaysia demam, status gizinya kurang. Kemudian dari pemeriksaan kepala kita lihat malares di sini khas sekali. Semoga terlihat di screen Bapak Ibu sekalian. Malares ada ruam malar yang melewati nasal bridge. Kemudian lebih merah lagi, terutama setelah paparan sinar matahari. Dan adanya oral ulcer. Oral ulcer yang khas adalah di palatum dan tidak nyeri. Dan pemeriksaan yang lain yang ditemui yang abnormal ada yang krepitasi, wheezing di kedua lapang paru. Sehingga pada saat itu pasti kita memikirkan apa kemungkinan diagnosis pasien tersebut. Kita bisa melihat atau kalau jelas seperti ini perempuan usia-usia seperti usia pubertas seperti ini 17 tahun, kemudian gejala sistemiknya juga jelas, ada malares, pasti sudah sangat jelas DD utamanya adalah SLE. Ya. Karena gambaran patogenomiknya sangat jelas. Jadi apa itu SLE? Ini mungkin yang belum banyak diketahui bahwa berasal dari bahasa Latin yang artinya serigala, karena kita melihat ternyata hal ini digambarkan sama dengan malares, ya seperti serigala, ya ruam malarnya mirip. Jadi lupus di sini merupakan salah satu penyakit autoimun sistemik dengan tanda dan gejala klinis yang luas.
Ya, dasarnya adalah inflamasi yang luas tadi pada pembuluh darah dan jaringan tubuh. Sifatnya adalah episodik atau hilang timbul, dan tadi ditandai karena ini proses autoimun adanya autoantibody ya yang kita kenal sebagai antibodi autonuklear. Dan uniknya adalah 90% penderita lupus adalah perempuan. Ada 10% atau sedikit sekali pasien yang anak laki di tempat kami, tetapi prognosisnya memang lebih buruk. Nah, jika kita lihat di sini 65%, kalau dari referensi dimulai dari usia 16 sampai 55 tahun, dan hanya sedikit 10-20% kasus lupus pada anak. Memang lebih dominan pada dewasa. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai childhood onset systemic lupus erythematosus. Ya, itu kasus lupus yang ditemukan pada anak usia kurang dari 18 tahun. Memang kalau kita lihat min atau rata-ratanya di kami ditemukan sekitar 15 tahun. Di referensi lain di sini disampaikan 11 sampai 12 tahun. Yang termuda di kami 3 tahun, di referensi lain yang muda ada yang 5 tahun. Tetapi yang terbanyak adalah usia di antara 15, 20, 12 dan seperti kasus yang ilustrasi kasus pertama ini. Tadi sudah kami sampaikan bahwa gejalanya luas, bervariasi, banyak sistem organ yang terlibat, dan biasanya prognosisnya lebih berat dari dewasa. Nah, kalau kasus atau gejala klinisnya tidak patogenomis, karena gejala yang terlibat banyak, organ yang terlibat banyak, kadang diagnosisnya juga menjadi lebih sulit. Jadi kadang DD terakhir untuk autoimun, sedangkan dengan prolong fever seperti ilustrasi kasus pertama, pasti diagnosis awalnya yang dipikirkan adalah infeksi seperti kasus yang pertama. Etiologi seperti kami sampaikan sebelumnya belum diketahui secara pasti, tetapi ditengarai memang interaksi antara faktor genetik, hormon, dan faktor lingkungan yang sangat berperan. Jadi di sini kita bisa melihat epigenetic factor, environmental, kemudian tadi ada genetic predisposisi sehingga menyebabkan adanya loss of tolerance self antigen, adanya pembentukan autoantibody dan kerusakan jaringan sehingga menyebabkan atau inilah salah satu patofisiologi yang kita yakini terjadinya gejala sistemik lupus erythematosus atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai LES. Ya. Ini adalah gejala dan tanda yang ya, gejala lupus erythematosus sistemik kita bisa melihat secara referensi dari ujung kepala sampai ya ekstremitas inferior. Kalau kita bisa melihat kembali harus ada gejala sistemik sebagian besar dengan demam lebih dari 38 Celcius, prolong fever, fatigue, anoreksia, penurunan berat badan yang sangat signifikan, dan kadang disertai alopecia. Sedangkan gejala-gejala yang lain sangat luas, yang sangat patogenomik adalah ruam malar atau butterfly rash, fotosensitif, dan beberapa gejala muskuloskeletal seperti pasien ilustrasi kasus pertama adanya artralgia, artritis, kemudian beberapa gejala lain yang melibatkan banyak organ, vaskulitis, Raynaud fenomen, dan adanya gangguan hematologi. Yang khas lagi adalah gangguan hematologi yang terbanyak anemia, sebagian besar adalah anemia hemolitik, kemudian trombositopenia dan leukopenia. Ya, ini adalah kita kalau melihat tabel pertama gejala secara general manifestasi klinis pada lupus onset anak. Sekali lagi konstitusional simptom demam itu 36-84%, mucocutaneous, muskuloskeletal, hematologik, renal ini juga paling banyak juga pada pasien-pasien kami, serositis kardiopulmonari, neuropsikiatrik atau kita sebut NPSLE, ini juga merupakan satu klasifikasi severe lupus, dan gastrointestinal. Bagaimana data yang kami punya di tempat kami? Kalau kita lihat yang utama gangguan hematologi, mukokutan, ginjal, dan muskuloskeletal. Ya, hampir sama dengan referensi yang kami sebutkan sebelumnya.
Jadi kalau kita bisa melihat di tabel ini untuk DD dari lupus itu sendiri sangat banyak. Pertama adalah kita pikirkan untuk infeksi dan keganasan. Setelah itu baru autoimun atau autoinflamasi yang lain. Ya. Jadi seperti kasus pertama, DD yang selalu diulang adalah diagnosisnya karena prolonged fever tifoid. Nah, biasanya masuk ke kami jika tidak ada gejala patogenemis, pasti akan ditegakkan atau dieskludkan untuk masalah infeksinya. Kemudian kalau ada tanda-tanda yang juga overlap dengan keganasan, maka kita DD juga dengan keganasan. Tetapi jika sudah datang dengan gejala yang sangat patogenemis, itu lebih memudahkan kita untuk mendiagnosis sama sebagai atau imun disease atau dalam hal ini pasien dengan lupus. Ya, jadi bagaimana untuk penegakan diagnosis selain gejala tadi yang telah kami sampaikan, maka ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan. Kami mencoba membagi untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan di Vaskes tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Karena saya yakin tidak semua teman sejawat bekerja di Vaskes tingkat 3 yang bisa melakukan pemeriksaan penunjang imunologis dengan lengkap. Sehingga dari gejala klinis maka step selanjutnya dengan pemeriksaan penunjang jika bekerja di Vaskes tingkat katakanlah tingkat 2, maka ini yang bisa dilakukan dari darah rutin. Kita lihat khasnya untuk anemia dengan peningkatan retikulosis ke arah anemia hemolitik, trombositopeni, leukopeni itu sangat khas pada gangguan hematologi pada autoimun. Kemudian urin rutin biasanya juga ginjal, keterlibatan ginjal, nefritis itu juga salah satu yang juga banyak dijumpai pada pasien lupus. Ya. Kemudian ada beberapa penambahan pemeriksaan penunjang untuk mendukung penegakan diagnosis, yaitu ronsen torak, kita melihat serositis, ada tidaknya efusi pleura, kemudian dan pencitraan jika memang ada keluhan pencitraan yang jaringan pendukung sendi, misalnya jika ada keluhan seperti artritis seperti pada pasien ini. Ya, di sini tabel ini sangat jelas bahwa terdapat pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan dalam tahap awal perjalanan penyakit autoimun. Kalau kita lihat rheumatoid arthritis, kita bisa melihat rheumatoid factor. Apa itu jarang kita lakukan, tapi rheumatoid factor, kemudian SLE itu ANA IF, itu juga bisa dilakukan karena dari pemeriksaan penunjang ini yang menunjukkan bahwa adanya tahap awal perjalanan penyakit autoimun, maka deteksi dini kasus autoimun lebih kuat lagi untuk bisa dilakukan. Ya, ini kenapa nih? Ya, dan kalau kita lihat bahwa SLE itu tidak ada gold standarnya, tapi kita mendiagnosis berdasarkan beberapa kriteria. Kita tahu bahwa ada beberapa kriteria yang sudah sering digunakan, yaitu ACR, SLIC, dan EULAR yang terbaru. Apa perbedaannya? Tadi bisa kembali kita dari ACR, 4 dari 11 kriteria tanpa menyebutkan harus ada gejala atau temuan laboratorium. Sehingga kalau teman sejawat bekerja di fasilitas yang adanya keterbatasan laboratorium untuk parameter imunologi, maka bisa dengan diagnosis berdasarkan kriteria ACR. Ya, tapi harapannya memang kalau memang gejalanya itu sangat jelas, ada ruam malar, bercak diskois, ada ulcus palatum, gangguan hematologinya jelas, ya 4 dari 11 kita bisa menegakkan diagnosis berdasarkan kriteria ACR. Ada juga kriteria SLIC. Nah, kalau kriteria SLIC di sini perbedaannya memang positif jika 4 atau lebih gejala, tetapi ada minimal 1 klinis dan minimal 1 imunologis. Nah, bagaimana dengan kriteria EULAR yang terbaru yang kita gunakan? Ya, di sini harus masuknya melalui hasil ANA yang positif dulu, lebih dari 1/80,
Kemudian jika total skornya itu 10 atau lebih, baru fulfill kriteria lupus sesuai dengan kriteria EULAR 2019. Jadi dokter sekalian bisa menggunakan memilih mana yang sesuai dengan fasilitas yang ada di institusi tempat dokter bekerja. Nah, sesuai dengan tagline dari World Rheumatology Day pada tahun ini, bahwa recognizing atau pengenalan untuk early deteksi, meningkatkan awareness, maka sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah mempunyai tools dengan istilahnya Saluri, periksa lupus sendiri. Di sini ada pertanyaan, 11 pertanyaan. Jika jawaban dia itu ada di minimal 4 pertanyaan, maka ini kita bisa mengedukasi untuk segera dibawa ke fasilitas terdekat. Jadi ini bisa digunakan oleh kita edukasi untuk meningkatkan awareness ke kader, mungkin di fasilitas di puskesmas, kader kesehatan, sehingga awareness atau bahkan masyarakat komunitas biasanya kami lakukan di family support group di komunitas untuk lebih meningkatkan awareness dengan tools yang sangat sederhana, yaitu dengan Saluri atau periksa lupus sendiri. Ya. Ini adalah beberapa studi yang telah kita lakukan. Salah satu faktor prediktor yang memang dijumpai yaitu ternyata pasien SLE rentan terhadap infeksi, dan peningkatan mortalitas pasien SLE salah satu faktor yang berkontribusi adalah infeksi. Jadi ini juga merupakan hal yang cukup menjadi tantangan bagi kami. Jika ada SLE berat, kemudian infeksinya juga berat, mana yang akan didahulukan? Ya. Ya, demikian Bapak Ibu dokter sekalian, kasus pertama mengenai SLE yang kita paling banyak kami jumpai. Kemudian yang kedua adalah JIA, Juvenile Idiopathic Arthritis. Ya. Saya izin untuk share kasus pertama. Ini laki-laki 12 tahun, terdapat radang lutut, jari-jari tangan sejak 6 minggu yang lalu. Onsetnya jelas 6 minggu yang lalu. Kemudian keluhan menetap, tidak berpindah-pindah, jadi bukan poliartritis migran, dan ada keterbatasan gerak. Kemudian poin yang lain adalah dari anamnesis, kaku dan nyeri dirasakan terutama pagi hari, yang kita kenal sebagai morning stiffness. Dan hal yang lain yang perlu dieksplor adalah tidak didapatkan demam, tidak ada nyeri perut, dan tidak ada ruam. Ya. Dari pemeriksaan fisik kita dapatkan anak tampak kesakitan, vital sign normal, tapi dari pemeriksaan ekstremitas kita dapatkan adanya artritis pada bilateral, genu bilateral, dan memang ada keterbatasan gerak di dua sendi lutut dan di jari-jari. Ya. Pada saat kita melakukan PIGALS, nanti dalam slide berikutnya kita lebih perjelas lagi apa itu PIGALS, maka didapatkan beberapa temuan, yaitu dari screening pertanyaan apakah anak nyeri ya, adakah kesulitan berjalan ya, tetapi anak tidak ada kesulitan dalam berganti baju. Kemudian pada saat pemeriksaan didapatkan pembekakan di kedua sendi disertai tanda-tanda artritis. Jadi dari gait, arm, leg, spine yang sangat terganggu adalah leg-nya, gerakan ada sedikit juga gerakan terhambat juga. Sehingga kalau kita mencoba mendidik kasus ini, apakah ini suatu artritis septik, apakah ini suatu demam rematik akut, apakah ini suatu JIA atau Juvenile Idiopathic Arthritis, atau apakah ini suatu henosquam purpura. Jadi sebenarnya kita bisa menjawab untuk onsetnya jelas ini 6 minggu, kemudian bisa diekskludkan yang kondisi yang lain. DRA khasnya poliartritis migran, tadi sudah dalam anamnesisnya tidak berpindah-pindah. Kemudian untuk HSP tidak ada tanda ruam, kemerahan, tidak ada tanda-tanda vaskulitis. Kemudian untuk artritis septik juga tidak ada gejala demam maupun infeksi pada kasus kedua ini. Sehingga dari data-data yang kita dapat, maka pilihannya adalah Juvenile Idiopathic Arthritis. Ya. Kita bisa lihat per definisi adalah
JIA onset usia kurang dari 16 tahun, artritis pada satu sendi atau lebih, jadi sesuai pada pasien ini, menetap 6 minggu atau lebih, onset juga 6 minggu atau lebih pada 6 minggu pada pasien ini, dan merupakan diagnosis eksklusional seperti kami tadi sebutkan. Sudah dicoba untuk dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita mencoba mengeksklud DD yang tadi kami tampilkan. Nah, bagaimana data atau kondisi di rumah sakit kami? Di sini 2015 sampai 2020 sebanyak 115 subjek dengan usia lebih dari 6 tahun, kita temukan 78 orang pasien usia lebih dari 6 tahun. Dan sebagian besar yang terbanyak adalah JIA oligoatrikuler sesuai dengan referensi. Poliatrikuler ada yang ini adalah poliatrikuler negatif, yang sebagian kecil adalah poliatrikuler positif. Dan porsi yang paling kecil adalah JIA sistemik, tetapi biasanya prognosisnya lebih jelek dibandingkan jenis JIA yang lain. Ya. Kalau kita lihat kembali etiologinya apa, belum diketahui, tapi sekali lagi sama seperti secara umum atau imun, kombinasi beberapa faktor lingkungan atau immunity, imunogenetik, ya itu sangat berpengaruh. Dan kalau kita lihat pada JIA, respon inflamasi karena proses autoimun berakibat kerusakan pada jaringan sekitar sendi, sehingga terjadi peradangan sendi. Ya. Ya. Di sini kita bisa melihat sampai saat ini bahwa sekali lagi penyebab JIA secara pasti belum diketahui. Memang tadi faktor genetik, respon autoimun abnormal, sehingga adanya inflamasi dan destruksi sendi yang progresif. Di sini kalau kita lihat patogenesis dari oligo atau poliartikuler JIA lebih dominan pada adaptive immunity. Kemudian kalau jika sistemik JIA lebih dominan adalah innate immunity. Ya. Saya rasa ini juga lebih menekankan mengenai secara detail bagaimana genetik predisposisi, kemudian faktor lingkungan maupun infeksi menyebabkan respon imun adaptifnya juga terganggu, kemudian juga respon imun innate-nya juga dengan menghasilkan cytokine storm sehingga terjadi beberapa kondisi yang menyebabkan kerusakan sendi yang berakibat kerusakan tulang juga permanen. Ya. Kalau kita melihat sebenarnya sudah saya sampaikan berdasarkan data yang kami temukan di kasus-kasus kami bahwa klasifikasi JIA berdasarkan ELAR adalah 7 dibagi 7, sistemik artritis yang tadi juga porsinya paling sedikit, oligoartritis, poliartritis dengan rheumatoid faktor positif maupun negatif, psoriasis artritis, enthesitis related arthritis, dan unclassified. Jadi ini yang kita gunakan untuk membagi atau mengklasifikasikan JIA. Ya. Jadi bagaimana mendiagnosis JIA? Ya tadi dari anamnesis pada ilustrasi kasus sekilas saya juga sudah menyampaikan beberapa hal, bagaimana nyerinya, pembekakannya, apakah pada satu sendi atau tidak, waktu munculnya bersifat akut atau tidak, kemudian apakah memang kalau monoartikuler berhubungan dengan demam, apakah ada kondisi septik, kemudian waktu timbul keluhan, tadi morning stiffness sudah saya sampaikan di ilustrasi kasus kedua, dan apakah nyerinya setelah beraktivitas, kalau iya berarti ini lebih ke arah mekanik. Ya, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita bisa mendede suatu kasus dengan datang dengan keluhan artritis. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat tadi juga kami sebutkan untuk penegakan diagnosis, maka dari pemeriksaan fisik kita bisa melakukan screening untuk kelainan muskuloskeletal pada anak. Ya, kita juga sudah ada apps-nya yang disebut dengan Pigel Screening dan sudah kami translasi ke dalam bahasa Indonesia, bisa di-download
ada 3 pertanyaan screening, kemudian ada juga gambar cara beberapa gerakan yang dilakukan pada Beagle screening, sehingga hasilnya kita dokumentasikan seperti yang kami sampaikan di dalam ilustrasi. Apakah ada 3 pertanyaan itu ada yang menjawab ya, kemudian bagaimana appearance atau penampakan dan gerakannya dari gait, arm, leg maupun spine, sehingga disebut sebagai Beagle screening pediatric gait, arm, leg, and spine. Ya. Untuk pemeriksaan penunjang, tadi kita bisa melihat dari sini darah lengkap, penanda-penanda inflamasi, bisa CRP, LED, bisa disesuaikan dengan di mana dokter sekalian teman sejawat bekerja. Jadi kalau LED bisa dilakukan itu juga sangat mendukung untuk marker inflamasi. Sedangkan untuk pemeriksaan imunologis mungkin memang terbatas pada fasilitas di PPK 3 atau mungkin 2 jika ada. Ya. Contohnya antibodi anti nuklear, ya, ini dilakukan untuk ANA-IF saja untuk penegakan diagnosis CIA. Sedangkan rheumatoid factor, saya rasa ini juga di PPK tingkat 3 yang bisa melakukan. Pemeriksaan radiologis perlu kita lakukan untuk penegakan diagnosis. Selain itu, pemeriksaan mata secara rutin untuk screening terjadinya uveitis, karena komplikasi terbanyak dari JIA, terutama yang oligoartritis adalah uveitis. Dan kadang sekarang kami menerima pasien-pasien uveitis dari teman sejawat mata karena klinis atau temuannya adalah uveitis, maka dirujuk ke kami untuk dilacak untuk dilacak penegakan diagnosis apakah ini suatu bagian dari JIA atau bukan. Ya. Berikut adalah gambaran radiologis yang bisa kita temukan, ya. Adanya edem jaringan lunak tisu swelling, adanya osteopenia, adanya penyempitan celah sendi, erosi, atau bahkan gangguan pertumbuhan. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan penyakit ketiga yang paling sering kami jumpai, yaitu ini bagian dari vaskulitis henosclein purpura, ya, atau bahasa Indonesia PHS purpura henosclein. Ya, ini suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh vaskulitis pembuluh darah kecil sistemik. Nanti di slide selanjutnya kita bisa melihat bahwa vaskulitis itu luas sekali, klasifikasinya banyak, tetapi inilah yang paling kami sering jumpai. Ya. Dan penyakit ini ditandai oleh lesi kulit spesifik berupa purpura non-trombositopenik, artritis, nyeri perut, dan perdarahan saluran cerna. Dan komplikasi yang paling sering adalah nefritis. Nah, kalau dilihat memang usianya di 4-6 tahun dan kebanyakan laki-laki. Ya. Ya, kalau kita lihat ini klasifikasi dari vaskulitis ada di pembuluh darah yang besar, di medium maupun yang kecil, dan vaskulitis termasuk HSP termasuk dalam yang pembuluh darah kecil. Ya, secara patofisiologi ya ini ada deposisi kompleks antigen antibodi, ya, bisa dari infeksi, dari vaksinasi, obat, dan proses autoimuniti, sehingga deposisi di jaringan dan di pembuluh darah ini yang menyebabkan peradangan, dan pada HSP sekali lagi vaskulitis pada pembuluh darah kecil itu bisa mengenai kulit, saluran cerna, ginjal, dan joint atau sendi. Ya, penyebabnya banyak sekali. Tadi juga sudah disampaikan. Yang paling kami sering jumpai adalah grup A Streptococcus. Jadi biasanya 1 minggu sebelumnya ada demam, nyeri telan. Salah satu gejalanya seperti itu. Kalau hal yang lain, kadang vaksinasi juga kami jumpai walaupun tidak banyak. Sedangkan yang terbanyak adalah karena infeksi. Kalau obat-obatan terus terang sejauh ini kami belum menjumpai. Nah, ini gambaran yang lebih jelas mengenai manifestasi klinis yang dapat terjadi, yaitu tadi kita singkatnya JARS, joint, abdominal pain, renal, dan skin. Ya, yang terbanyak atau yang harus ada adalah adanya lesi purpura palpable non-trombositopenik. Dan keluhan yang lain adalah keluhan saluran cerna, ya, nyeri perut sangat hebat, ya, bisa ringan
walaupun juga bisa sangat berat komplikasinya, bahkan beberapa kasus datang ke kami post appendektomi karena memang gejalanya akut abdomen, tidak diatasi HSP-nya sehingga diterapi sebagai diterapi sebagai akut abdomennya. Ya. Artritis atralgia juga banyak, 75%, dan nefritis ini komplikasi jangka panjang yang harus kita monitor dan kita waspadai. Ya, ini kita bisa. Dr. Cahya bisa lebih cepat. Terima kasih. Ya, tinggal sedikit. Terima kasih Dokter Endah. Ini kriteria diagnostik, ya bisa ya, EULAR maupun ACR. Mandatory kriteria seperti saya bilang ya, purpura papabel. Dengan kriteria ini validitasnya sudah cukup tinggi. Ya, good standard hanya jika nefritis HSP kita bisa biopsi ginjal. Tetapi tanpa intervensi, maka dengan kriteria purpura papabel, diffuse abdominal pain, adanya artritis atralgia, renal involvement, sudah bisa mendiagnosis untuk HSP. Saya rasa ini sama, validitasnya baik ya untuk diagnosis tersebut, kriteria tersebut. Jadi take home message pada sesi siang ini adalah penyakit autoimun reumatik pada anak merupakan kumpulan gejala akibat kerusakan jaringan yang prosesnya adalah autoimun, baik innate maupun adaptive immunity. Dan tadi kita sudah sampaikan, kami sampaikan 3 penyakit yang paling sering kami jumpai yaitu lupus eritomatosus sistemik, artritis pada anak atau CIA, dan purpura henoskolen. Dan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang tepat, kita bisa mendeteksi secara dini dan mendiagnosis dengan tepat. Jadi oleh karena memang penyakit-penyakit tersebut mempengaruhi kualitas hidup, terutama pada populasi anak dan remaja, sehingga diagnosis tata laksana secara dini penting untuk dilakukan. Sesuai dengan tagline World Young Rheumatic Disease Day pada tahun ini, raising awareness and knowledge to help first and foremost in early diagnosis of young rheumatic diseases. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Cahya, materinya sangat lengkap, memberikan insight buat kita mengenai berbagai gejala penyakit reumatologi pada anak. Jadi anak juga bisa kena penyakit reumatologi ya. Jadi bukan cuma orang dewasa aja yang kena reumatik gitu kan. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah dari Dr. Feriandis Harsono, Dr. Cahya. Kasus SLE bagaimana yang boleh ditangani oleh spesialis anak dan yang mana yang harus dirujuk ke spesialis anak konsultan alergi imunologi? Ini pertanyaannya sangat baik ya. Silakan dijawab dulu Dr. Cahya. Ya, terima kasih Dr. Feriandis Hartono. Dari mana beliau ya? Enggak ada jawaban, enggak ada penjelasan. Terima kasih sekali dok. Ini memang yang sekarang ini memang hal yang tadi saya sampaikan, bagaimana mendiagnosis sehingga ada beberapa kriteria dan pemeriksaan penunjang yang kami bagi menjadi mana yang bisa dilakukan di PPK 1, 2, 3 itu sangat mempengaruhi juga kapan kita harus merujuk. Tetapi merujuk tidak mudah sehingga jika tadi dari kriteria ACR itu minimal 4 gejala klinis yang sangat patogenemis, yang sangat simptomnya jelas ke arah misalnya contohnya ini yang ditanyakan SLE, maka biasanya yang diberikan awal adalah steroid oral. Tapi sebaiknya low dose dulu dok, karena nanti kalau tidak karena tetap ada efek samping steroidnya, sehingga ini kalau itu ringan, lupus yang ringan biasanya cukup dilakukan atau bisa ditangani oleh SPA umum. Tetapi jika sudah ada penyulit, ya kita ada lupus itu ada yang ringan, moderate, dan berat. Nah, disitulah kompetensi dokter spesialis anak konsultan. Karena terapi tidak hanya cukup steroid. Jadi main treatment untuk lupus memang steroid yang utama. Tetapi juga ada terapi imunosupresif lain yang harus dikombinasikan.
apalagi kalau sudah kriterianya masuk yang severe lupus. Saya rasa begitu, Dok. Pengalaman beberapa teman sejawat yang alumni kami dari daerah di luar Jawa itu konsultasi dengan kami, sehingga pada saat memang tidak bisa merujuk karena berbagai hal, maka kita optimalkan dulu terapi yang ada sambil melihat kondisinya. Kalau memang sudah indikasi untuk yang SLE yang moderate maupun severe, maka mau tidak mau itu harus dirujuk karena sudah kompetensi untuk di konsultan atau fasilitas, memerlukan fasilitas yang lebih tinggi. Begitu, Dokter Endah. Baik, terima kasih Dokter Cahya. Jadi selain masalah obat, masalah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis lupus itu memang sulit tersedia di Vaskes tingkat 1 maupun 2 ya Dokter Cahya. Kayak anak, pemeriksaan anak itu sulit kalau kita bisa kerjakan di RSUD yang tipe B, mungkin tipe C ya. Kalau tipe B saya nggak tahu apakah memungkinkan. Sebenarnya di swasta ada ya Dokter Cahya pemeriksaan laboratoriumnya. Tuh, tetapi nanti kemudian problemnya adalah obat. Obat di obat lupus, apalagi tadi Dokter Cahya sampaikan yang kasus yang sedang atau berat itu biasanya nggak cukup dengan steroid. Kita butuh berbagai macam imunosupresan lain yang itu biasanya tidak tersedia di Vaskes 2, biasanya adanya di rumah sakit rujukan. Mungkin mudah-mudahan menjawab Dokter Harsono. Biasanya sih pasien yang udah stabil ya Dokter Cahya ya dengan dosis minimal kita kembalikan ke Vaskes tingkat 2 ya, ke RSUD-nya. Baik. Pertanyaan berikutnya Dokter Cahya dari Dokter Muhammad Ainun Rosids. ID cabang Kota Metro. Metro itu mana? Lampung ya, Bandar Lampung kayaknya ya. Apakah dengan nilai positif anates dapat didiagnosis SLE dan bagaimana cara membedakan dengan kasus yang lain? Mengingat banyak tenaga medis yang di layanan perifer. Silakan Dokter Cahya. Ya, mungkin tadi kalau kita melihat bahwa gejalanya itu kan sangat banyak variasi. Ini kita bicara mengenai SLE berarti ya. Kalau bagaimana membedakan dengan kasus yang lain, sangat mudah, sangat beruntung kalau gejalanya sangat patogenomis ya. Pasti harus ada gejala sistemik atau konstitusional, Dok. Prolonged fever, malaise, penurunan berat badan, alopecia, dan gejala-gejala yang patogenomis seperti saya sampaikan malares, kemudian kelainan hematologi yang khas ya, bisa bisitopeni atau yang tadi anemia hemolitik, retik meningkat, itu kan bisa dilakukan di PPK tingkat 2 ya. Tetapi bagaimana kalau ini sudah ada anates, ananya positif, lihat lagi Dok, apakah ana positif itu tidak langsung kemudian bisa menegakkan diagnosis ini pasti SLE. Walaupun tadi dalam tabel juga disebutkan ana pada kasus SLE merupakan satu penanda utama untuk gejala awal, tetapi harus dilihat lagi kriteria klinis yang lain. Dan tadi kalau memang terbatas fasilitasnya, maka dokter bisa menggunakan kriteria ACR. 4 dari 11 kriteria itu bisa positif. Tapi dilihat lagi kriteria klinisnya apakah sudah memenuhi. Kadang Dok, kami juga menemukan tidak semua pasien itu datang dengan jelas lupus gitu ya. Tantangannya adalah pasien-pasien yang datangnya gejalanya tidak khas. Dan sehingga gejala saja tidak bisa menjadi patokan. Ana saja kadang kalau gejalanya tidak jelas, ananya toh positif tadi tapi tidak fulfill kriteria, baik kriteria ACR, SLIC maupun EULAR, kita harus mencari DD yang lain. Dan apakah ini autoimun yang lain? Nah, kalau itu biasanya kami konklin Dok, karena melibatkan banyak divisi gitu. Jadi memang tidak semua pasien itu mudah didiagnosis. Ya Dok, tapi tadi kalau ada dengan gejala patogenomis kita pasti dengan PD dengan fasilitas terbatas pun kita bisa melakukan. Tetapi kalau tidak, saya biasanya sangat berpikir ulang untuk penegakan diagnosis, memberikan obat secara cepat kalau memang diagnosisnya itu masih ragu. Karena konsekuensinya terapi imunosupresif juga banyak dampaknya dan jangka panjang. Saya rasa begitu Dokter Endah.
Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Redi Sukruwanda. Jika pasien dengan nyeri sendi, curiga artritis septik, bagaimana cara penegakan diagnosisnya dan apa terapi yang paling tepat dan apa yang menjadi penyebab terjadinya artritis septik pada anak? Silakan Dr. Cahya. Ya, terima kasih dokter pertanyaannya. Jadi artritis septik itu biasanya pasti gejala septikemianya ada dok, ya. Dan marker infeksinya bisa kita periksa, ya, entah CRP-nya meningkat atau CRP kulturnya juga tumbuh, gejalanya khas ada septikemia. Kalau dokter ada fasilitas untuk mungkin kalau tidak bisa melakukan sendiri kerjasama dengan orto, maka analisis cairan sendi itu juga sangat bisa membantu untuk penegakan diagnosis. Dan kalau memang itu analisis cairan sendinya jelas dengan cairan PMN-nya dominan, infeksi bakterial, maka ya antibiotik dok. Dan biasanya lama. Artinya antibiotik injeksi itu bisa 1-2 minggu. Tergantung klinisnya nanti kita evaluasi tiap 3-5 hari itu apakah marker infeksinya ada perubahan, perbaikan atau tidak. Begitu dok. Oke, terima kasih. Mungkin menambahkan ya, kalau artritis karena infeksi itu biasanya satu sendi ya Dokter Cahya ya? Ya betul, monoartritis dok. Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu anak satu sendi, demam, nyeri, mungkin boleh berpikir artritis septik, kita lihat marker infeksinya ya dok. Kalau anaknya poliartikular, tampaknya sih nggak perlu berpikir ke arah artritis septik ya. Artritis septik itu kegawatan sendi ya, jadi memang harus segera dilakukan diberi demam biasanya ya oleh ortopedi ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya Dokter Edi Ruwanda ya. Mungkin tambahan Dokter Endah, silakan. Kebanyakan secara referensi memang artritis septik itu terutama pada usia-usia yang lebih muda ya Dokter Endah ya. Dan sekarang ini kebetulan kami menemukan beberapa artritis infeksi, pasca infeksi. Jadi memang tidak terus harus kondisinya sepsis sangat ill gitu, tapi sangat infeksius, tapi artritis pasca infeksi itu juga beberapa ditemukan. Marker infeksinya saja onset dok, onsetnya itu akut. Jadi kalau kurang dari 6 minggu jangan buru-buru berpikiran ini suatu autoimun ya. Kebanyakan kami menerima rujukan itu artritis pasti diagnosisnya langsung rheumatoid arthritis CIA. Padahal kalau akut infeksilah yang utama dan trauma itu yang harus disingkirkan dulu. Karena tadi JIA itu diagnosisnya eksklusional, apalagi kalau onsetnya kurang dari 6 minggu. Mungkin begitu Dokter Endah tambahannya. Oke, makasih. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dr. Mervin Trihadianto dari IDAI Jawa Barat. Apa anak laki-laki bisa SLE atau hanya anak perempuan saat awal pubertas karena terkait hormon? Pertanyaan keduanya, kalau anaknya positif, jika diobati dan remisi, apa jika diulang bisa negatif atau selamanya positif? Dan terakhir, pertanyaan beliau, pasien usia 15 tahun dengan rheumatoid arthritis dengan kadar vitamin D hanya 5. Apakah jika vitamin D sudah di atas 30, rematiknya akan remisi? Silakan Dokter Cahya. Ya. Banyak ya, ada 3 langsung. Kayaknya nanti moderator dapat jatah. Ya, saya coba jawab satu-satu ya dok. Anak laki-laki tadi ya dok, 90% perempuan memang dok. Tetapi ada proporsi sedikit laki-laki SLE. Nah prognosisnya tuh memang lebih jelek dok biasanya. Kalau anak perempuan, kalau kita bicara dengan sebagai 90% di kami anak perempuan, kemudian ini bicara tentang prognosis ya dok. Ternyata yang prepubertal dan postpubertal itu kalau terdiagnosis awal prepubertal dia lebih jelek prognosisnya juga. Nah, kalau anak IF bisa setelah terapi ya remisi begitu ya Dokter Endah, bisa permanen atau tidak? Ini saya coba menjawab kalau disease activity itu kan berarti biasanya kami melihatnya dengan skor SLEDAI. SLEDAI. Ya, nah skor SLEDAI itu parameternya adalah semua diperiksa seperti waktu awal diagnosis untuk kriteria ACR plus anti dsDNA atau komplement.
Jadi yang dievaluasi apakah dia remisi atau tidak, atau dia flare up atau tidak, itu ada tidaknya peningkatan anti dsDNA atau perbaikan, atau komplement yang rendah apakah ada perbaikan atau tidak. Kalau semakin rendah kan semakin dia akut atau flare up. Jadi anak IF itu bukan merupakan satu marker untuk melihat dia remisi atau tidak. Jadi apakah itu menetap atau tidak? Kalau kita lihat berarti kalau proses autoimunnya harusnya masih ada ya. Tapi mungkin Dokter Endah bisa bantu saya jawab, menambahkan. Ya. Ya, kalau untuk Ana memang biasanya kita tidak akan ulang ya, karena itu biasanya akan tetap positif, tidak menjadi nol. Tetapi bahwa nanti autoantibody yang biasanya kita gunakan untuk apa tadi nilai remisi itu memang dsDNA. Skor SLEDAI. Dan markernya itu biasanya dari dsDNA, bukan anak IF-nya. Bukan. Pertanyaan terakhirnya udah ya dok? Belum yang ya. Vitamin D. Ya, rheumatoid factor dengan vitamin D. Saya ingat ada teman sejawat saya SP2 itu melakukan penelitian itu juga kan tentang kadar vitamin D dengan prognosis juga rheumatic arthritis atau JIA ya. Jadi dan di beberapa referensi semakin defisien vitamin D semakin prognosisnya jelek. Demikian juga SLE. Nah, tapi pertanyaannya apa ya? Kan sudah diberikan ya, Dok ya, untuk suplementasi vitamin D. Kemudian apakah rematiknya akan remisi kalau vitamin D-nya sudah normal? Apanya yang remisi, Dok? Rematiknya akan remisi. Ini tampaknya JIA ya, anak JIA. Ya, betul. Kalau di bawah 16 tahun kan kita diagnosisnya juvenile idiopathic arthritis. Mungkin JIA, tapi vitamin D-nya di bawah hanya 5. Kalau kita hanya memberikan artinya vitamin D-nya, apakah nanti akan remisi? Ya, terima kasih dok. Saya mungkin menjawabnya dari tata laksana JIA ya dok. Maaf ini karena topiknya recognizing, jadi memang kami ke arah diagnosis, screening, deteksi dini, penegakan diagnosis, terapi tidak banyak kami bahas. Tapi untuk pertanyaan ini saya mencoba menjawab bahwa main treatment untuk JIA itu adalah NSAID dok. Kemudian steroid terutama pada yang oligoatrikuler bisa injeksi steroid oral untuk bridging treatment dan DMARD. Dengan guideline yang terbaru pemberian disease rheumatoid modified regimen DMARD gitu ya. Salah satunya yang kita bisa berikan MTX salah satunya atau sulfasalasin itu memang harus lebih awal. Jadi dalam rekomendasi yang terbaru single steroid itu tidak single NSAID itu tidak direkomendasikan jika memang respon terapi tidak cepat gitu ya. Biasanya kita melihat apakah masih ada tanda-tanda inflamasi. Jadi singkatnya bahwa tidak hanya memperbaiki dengan vitamin D-nya saja, Dok. Vitamin D, defisiensi vitamin D salah satu sebagai faktor prognosis ya, tapi bukan untuk main terapi terhadap JIA. Saya rasa begitu ya Dokter Endah. Ya, setuju. Baik, terima kasih Dokter Cahya. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Arman Setiadi Liwan dari IDAI Papua. Bagaimana dengan kriteria SLICC 2015 yang tidak menggunakan ANA sebagai entry kriteria terutama untuk di daerah? Ya, terima kasih dok. Jadi tadi kami paparkan ada 3 kriteria yang bisa digunakan dok. ACR, SLIC, dan ELAR. Betul dok bahwa SLIC itu tidak entry point-nya bukan ANA, tetapi dia 4 dari 11 kriteria di mana di situ ada klinis, ada laboratorium. Dan laboratorium bisa dipilih berdasarkan fasilitas yang tersedia. Tetapi bedanya adalah di SLIC itu ada syarat minimal 1 klinis dan 1 imunologis. Bedanya dengan ACR, kalau ACR dia hanya 4 dari 11 tidak menyebut-nyebut apakah harus klinis imunologis. Misalnya 4 klinis saja minimal ya dok. Pasien tadi datang dengan tadi katakanlah ilustrasi pertama malares, kemudian ulkus palatum, kemudian ada gangguan hematologi, ada nefritis yang jelas, ada artritis, 5 saja tanpa
lab yang lain, imunologikal yang lain misalnya tidak bisa dilakukan ANA di tempat dokter, maka dengan 5 gejala yang sangat signifikan secara ACR sudah bisa fulfill kriteria diagnosis untuk SLE. Saya rasa itu untuk lebih mempermudah dengan diagnosis di fasilitas yang terbatas untuk pemeriksaan imunologisnya. Begitu Dr. Endah. Ya, terima kasih. Pertanyaan mungkin satu lagi dari, meskipun sudah waktunya selesai, saya satu lagi ya Dokter Cahya. Dari Dr. Amelia Solihah, mendapat pasien JIA yang mendapat terapi MTX 1 kali seminggu sejak tahun 2018, saat ini sudah tidak ada keluhan pada sendi, apakah MTX dapat di tap down? Karena di perifer obat sulit didapat. Silakan satu lagi. Ya, terima kasih Dok. Sudah 1 tahun bebas gejala ya Dok. Dan mungkin dokter sebelum tap down, markernya, inflamasinya bisa dievaluasi Dok. Seperti apakah LED-nya, kan pasti setiap kontrol akan dievaluasi. Kalau menggunakan FTX, yang dievaluasi adalah darah lengkap, LED, kemudian fungsi liver. Nanti dilihat trennya Dok. Kalau tren secara klinis baik, tren marker LED-nya juga semakin menurun. Dan tadi pada pasien JIA yang kami amati trombositosis kalau dia fase akut itu juga ada perbaikan, maka kita lebih pede lagi untuk stop Dok. Jadi bisa stop kalau memang sudah 1 tahun dan tidak ada gejala, marker inflamasinya juga membaik. Begitu Dokter Endah. Baik, terima kasih. Mungkin karena waktu Dokter Cahya, saya akan mengakhiri sesi online simposium hari ini. Dokter Cahya sudah banyak menyampaikan materi mengenai bagaimana mengenali berbagai penyakit reumatologi anak yang sering. Tadi ada 3 yang dibahas Dokter Cahya, SLE, JIA, dan HSP. Itu 3 itu memang pasien terbanyak kami ya di polireumatologi anak ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengenalan ini kita bisa menemukan mereka lebih cepat, mendiagnosis lebih cepat, mengirim lebih cepat, dan tentu saja dapat memberikan terapi lebih cepat sehingga outcome-nya lebih baik sebelum terjadi kerusakan organ ya. Karena meskipun JIA ini mungkin tidak mengancam jiwa tapi merusak sendi, jadi anaknya pincang, anaknya kaku gitu ya. Jadi intinya adalah pengenalan dini itu penting supaya kita bisa melakukan tata laksana yang baik. Terima kasih Dr. Cahya Dewi atas sharing ilmunya. Terima kasih juga kepada para sejawat yang sudah bergabung bersama kami di hari ini. Silakan materinya sudah bisa di-download, tadi sudah di-share oleh panitia. Saya akan menutup acara hari ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih senior teman sejawat. Terima kasih Mbak Enda. Terima kasih, sama-sama Dokter Cahya. Nah, pamit ya. Izin end meeting, Prof. Dokter. Terima kasih banyak, Prof. Dokter.